Yeay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Anta. Ya, hari ini kita akan membahas tentang tata nama keton. Sebelum itu jangan lupa subscribe gratis dan like, komen, serta share ke teman-temannya untuk senantiasa mengikuti penjelasan dari channel Kak Anta. Yuk kita simak apa itu ya tata nama dari senyawa keton. Jadi tata nama keton itu dibedakan menjadi dua, tata nama IUPAC dan tata nama trivial. Untuk tata nama IUPAC, aturan yang pertama yaitu tata nama keton diturunkan dari alkana sebagai induknya, di mana alkana dari akhiran a diubah menjadi on, jadi alkanon. Nah, selanjutnya yang kedua, nomor pertama dimulai dari karbon yang terdekat dengan gugus fungsi. Sedangkan tata nama yang ketiga atau aturan yang ketiga yaitu rantai cabang atau substituen disesuaikan dengan nama abjad. Ya, ayo kita langsung saja ya ke contoh-contohnya. Nah, ini contohnya ada dua butanon. Dua butanon ini merupakan karbon atau keton yang memiliki karbon ada 4 ya. Jadi kalau alkananya adalah butana, sehingga ketonnya menjadi butanon. Karena gugus ketonnya nomor 2 sehingga disebut sebagai 2 butanon. Selanjutnya adalah senyawa 3 pentanon. Atom karbon dari senyawa itu dari gambar strukturnya ada 5 karbon, sehingga alkananya adalah pentana, dirubah menjadi keton menjadi pentanon. Gugus ketonnya terletak di nomor 3 sehingga disebut 3 pentanon. Terus selanjutnya bagaimana kalau ada cabang? Nah, kalau ada cabang, tetap aturan tata namanya adalah nomor pertama yang dekat dengan gugus fungsi. Kalau misalnya dilihat dari kanan, dia gugus fungsinya nomor 2. Kalau dari kiri, gugus fungsi ketonnya nomor 3. Nah, sehingga dipilihlah angkanya mulai dari kanan. Sehingga cabang metil menjadi nomor 3. Karena karbon induknya ada 4 disebut butanon. Ketonnya berada di nomor 2, namanya menjadi 2 butanon. Cabangnya nomor 3 yaitu metil menjadi 3 metil. Sehingga nama akhirnya menjadi 3 metil 2 butanon. Terus bagaimana kalau ada banyak cabang? Ya, ini contohnya 4 bromo, 1 fluoro, 3 metil, 2 butanon. Sesuai dengan aturannya bahwa kita pilih rantai yang paling panjang, sehingga rantai yang paling panjang dipilihlah 4 karbon. Untuk 4 karbon dinamai dengan butanon ya, karena nomornya mulai dari kanan yang paling dekat dengan gugus fungsi, sehingga ketonnya menjadi nomor 2. Terus cabangnya ada nomor 1 adalah fluoro, nomor 3 adalah metil, dan nomor 4 adalah bromo. Karena menurut abjadnya bahwa bromo itu lebih dahulu dibandingkan fluoro, dibandingkan metil, sehingga tata namanya menjadi 4 bromo disebut dahulu, kemudian 1 fluoro, dilanjutkan dengan 3 metil dan 2 butanon. Makanya lengkap menjadi 4 bromo, 1 fluoro, 3 metil, 2 butanon. Bagaimana jika ada nama cabang yang sama? Ya,
Nah, ini contohnya adalah 1 bromo, 1,4 dikloro, 3 pentan. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan rantai terpanjang atau alkananya terpanjang. Setelah itu tentukan nomornya. Nah, ini nomornya karena gugus ketonnya baik dari kanan maupun dari kiri itu sama-sama nomor 3, sehingga nomor satunya dipilihlah nomor yang dekat dengan cabang, sehingga ditentukan bahwa nomor 1 dari kanan bukan dari kiri. Karena kalau dari kanan cabang BR maupun CL itu ada di nomor 1, sedangkan kalau misalnya dari kiri saya cabang CL dia nomor 2. Karena ada 5 karbon pada rantai panjang sehingga disebut pentanon, dan gugus fungsi keton berada nomor 3 sehingga namanya 3 pentanon. Untuk cabang yang sama ada kloro nomor 1 dan 4 sehingga namanya menjadi 1,4 dikloro. Sedangkan bromo dia nomor 1 sehingga namanya 1 bromo. Nah, untuk tata nama bromo dan di ini yang diperhatikan adalah bukan dikloronya atau D-nya, tetapi K-nya, kloronya. Sehingga sesuai dengan aturan abjadnya maka bromo disebut dahulu baru kemudian kloro. Sehingga terlengkapnya dari nama struktur ini adalah 1 bromo, 1,4 dikloro, 3 pentanon. Ya, gampang ya. Terus selanjutnya contohnya adalah 4 fluoro, 3 metil, 2 butanon. Nah, di sini sama tentukan rantai panjangnya ada 4 karbon. 4 karbon disebut sebagai butanon karena gugus fungsinya nomor 2 sehingga menjadi 2 butanon. Untuk rantai cabangnya ada metil nomor 3 dan fluoro nomor 4. Karena F lebih dahulu abjadnya daripada M sehingga F disebut dahulu. Sehingga tata namanya menjadi 4 fluoro, 3 metil, 2 butanon. Jadi tips untuk mengerjakan tata nama alubek, jadi kalian tentukan yang pertama adalah rantai panjangnya atau rantai induk. Yang kedua tentukan nomor yang pertama itu adalah terdekat dengan gugus fungsi. Kalau sama-sama dekatnya pilihlah yang terdekat juga dengan cabang. Selanjutnya urutkan cabangnya sesuai dengan abjad, walaupun nomor urutannya lebih terakhir dibandingkan yang abjadnya belakangan. Jadi abjadnya selalu dulu. Oke, kita lanjut. Sebelum itu jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditambahkan di kolom komentar. Nah, ini selain nama alubek adalah nama trivial, di mana gugus alkil atau aril yang terikat pada karbonil itu dinamai, kemudian ditambah kata keton, kecuali nama aseton. Nah, ini contohnya di etil keton, bahwa di etil keton ini dari strukturnya kita lihat di bagian kanan dia punya 2 atom karbon, yang di bagian kiri juga punya atom karbon. Alkil dengan 2 atom karbon itu adalah etil, di kanan etil, di kiri etil, sedangkan yang di tengah-tengah yang karbonil kita sebut sebagai keton. Sehingga namanya trivial dari struktur itu adalah dietil keton, atau bisa disebutkan etil-etil keton. Terus selanjutnya dari senyawa yang lain. Nah, di sini ada etil butil keton. Nah, jadi yang perlu dipastikan bahwa yang struktur sebelah kanan alkil, terus
betul-betul sebelah kiri adalah alkil, baru tengah-tengahnya adalah keton. Yang di sebelah kanannya ada 4 karbon disebut sebagai butil, sebelah kirinya 2 karbon disebut etil, sehingga nama trivialnya menjadi etil butil keton atau butil etil keton. Terus bagaimana kalau misalnya alkilnya ada cabang? Ini contohnya adalah 2 kloroetil, 3 bromobutil keton. Nah, seperti aturan tadi, kita tentukan nama alkil sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk nomor 1 adalah yang terdekat dengan gugus fungsi, baik yang di kanan maupun yang di kiri. Nah, di bagian kanan ada 4 karbon, sehingga disebut sebagai butil alkilnya. Sedangkan cabangnya bromo nomor 3, maka menjadi 3 bromobutil. Sedangkan yang sebelah kiri ada 2 karbon dengan 1 cabang nomor 2 yaitu kloro, sehingga namanya menjadi 2 kloroetil. Yang tengah-tengah adalah keton atau gugus keton, sehingga nama lengkapnya menjadi 2 kloroetil 3 bromobutil keton atau 3 bromobutil 2 kloroetil keton. Boleh dua-duanya. Oke, jangan lupa senantiasa belajar ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, tambahkan di kolom komentar. Terus subscribe, bunyikan lonceng untuk mendapatkan update, like terus, dan follow IG Kak Anita @anitapuspawi, dan follow di Facebook Anita Puspawi Diana. Semangat ya, walaupun masih daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.